Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat Gundul Mantul semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi Syarah Matan Arba'in. Alhamdulillah sudah hadis ke-19. Qala al-musannif wa syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'na bima fid ini. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsut tasi'a asyarah. Ini adalah hadis yang ke-19. Judulnya Aunullahi ta'ala wa hifdhuhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Pertolongan Allah ta'ala, hifdhuhu penjagaan Allah, wa nasruhu pertolongan, nah, bantuan pertolongan sama aunullah tadi bantuan Allah ta'ala, hifdhuhu penjagaan Allah, nasruhu pertolongan Allah, ta'yiduhu penguat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbas. Dari Abil Abbas, siapa beliau? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata ianya Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Kuntu khalfan Nabi. Adalah aku itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Kuntu khalfan Nabi adalah aku di belakang Nabi, maknanya beliau berboncengan dengan Nabi ya. Satu naik naik kuda bersama atau naik keledai bersama. Adalah aku itu di belakang Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yauman pada suatu hari. Faqala maka Nabi berkata, Ya gulam, wahai bocah, ya gulamu, wahai anak-anak, wahai anak. Ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku itu akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi menyatakan aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ihfadillah yahfaduka. Jaga olehmu akan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nanti beliau akan mensyarah semua ini secara detail. Ihfadillah jaga olehmu akan Allah, maknanya jagalah aturan-aturan Allah. Yahfaduka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jaga olehmu akan Allah, niscaya engkau dapati akan Allah itu di depanmu. Maknanya kalau engkau menjaga seluruh aturan Allah, maka Allah akan menolongmu, membantumu, menjagamu. Itu makna engkau dapati Allah di depan. Idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta maf'ulnya dibuang. Bila engkau meminta apapun, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, ini sta'anta minta tolong untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau salah lebih ke meminta nikmat lah, meminta benda. Kalau sta'anta ini minta tolong untuk bisa istiqomah, minta tolong untuk bisa melakukan abi, minta tolong untuk bisa terhindar misalnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kamu kepada Allah. Wa'lam annal ummata lawi jitama'at. Ketahui olehmu, wahai gulam, bahwa sungguh umat seluruhnya, makhluk seluruhnya, lawi jitama'at, jikalau berkumpul ya umat, ala ayyan fa'uka, kepada bahwa memberi manfaat oleh mereka kepadamu dengan sesuatu. Umat seluruhnya berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, melainkan dengan sesuatu yang sungguh telah menulis akannya sesuatu oleh Allah untuk. Jika semua makhluk berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka nggak akan mampu. Kecuali sesuatu itu memang sudah Allah tentukan untuk. Artinya semuanya sudah selesai. Dan sebaliknya, wa ini kita mau ala ayyaduruka. Dan jika berkumpul mereka semua, ala ayyadurruka, kepada bahwa memudaratkan oleh mereka akan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan bisa memudaratkan akan kamu illa bisyai'in, melainkan dengan sesuatu qad katabahullah, yang sungguh telah menulis akannya sesuatu oleh Allah untukmu. Begitu juga sebaliknya, ada orang pengen memudaratkan kita, pengen merusak kita, pengen membunuh kita, atau pengen apapun, mereka nggak akan bisa melakukan apapun kecuali memang sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah kan?
Ini kalau kita baca hadis ini mendorong kita untuk berani. Artinya semuanya sudah selesai. Ya, orang nggak akan bisa memberi manfaat kepada kita, nggak akan bisa memberi mudarat kepada kita. Semuanya illa biiznillah. Kemudian Nabi melanjutkan, rufi al aklam telah diangkat akan segala pena-pena. Ini kinayah, maknanya penulisan segala ketentuan makhluk sudah selesai. Rufi atil aklam telah diangkat segala pena-pena. Wajah fatis suhuf telah keringlah oleh lembaran. Ini seolah-olah tinta untuk menulis sesuatu semuanya sudah kering dan sudah selesai. Penjelasannya nanti di depan. Rawahud Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Waqala dan Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan, hadis sahih. Artinya hasan dari satu jalur, sahih dari jalur yang lain. Nah, itu. Kita lanjutkan. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi dan dalam riwayat selain Tirmidzi. Nah, karena hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari riwayat lain. Bunyinya beda dikit. Ihfadillaha tajiduhu amamak. Pelihara olehmu akan Allah, maknanya pelihara olehmu akan aturan Allah, tajiduhu amamaka, isi engkau dapati akannya Allah di hadapanmu. Ini masih sama. Kemudian ta'arraf ilallahi firraha. Ta'araf perkenalkan dirimu kepada Allah dalam waktu makmur. Raha ini senang, lapang, sehat. Dalam waktu lapang, dalam waktu senang, jangan lupa kepada Allah. Maknanya kan, ta'araf. Perkenalkan dirimu kepada Allah firraha dalam waktu lapang. Ya'arif fi syiddah. Bisa mengenal ianya Allah akan kamu dalam masa sulit. Maknanya ketika dalam masa senang kita bersyukur. Nah, kita taat istiqomah di masa susah pun Allah akan memperhatikan kita. Wa alam annama akhto'aka lam yakun liyusibak. Ketahui olehmu wahai gulam, bahwa sungguh apapun umum, bahwa sungguh sesuatu akhto'a yang melewati ia akan kamu. Mana akhto'a ini melewati akan kamu. Luput ia akan kamu. Ketahuilah bahwa sungguh sesuatu yang luput ia kepada lam yakun liusibak. Tidak ada ianya sesuatu itu menimpa ia kepadamu. Ini liusibak, lam juhud berarti kan? Karena ada lam yakun. Lam juhud bermakna nafi. Jadi kita maknai, ketahui olehmu bahwa sungguh sesuatu yang melewati ia akan kau. Maknanya nggak kena kamu, luput darimu. Sesuatu yang luput ia kepadamu tidak akan menimpa kamu. Ya, itu makna lam juhud. Lam yakun ini kayak nggak perlu dimaknain. Sesuatu yang luput ia kepadamu, lam yakun liusibak. Tidak akan menimpa ia kepadamu. Sesuatu yang bukan jatah kita, nggak akan kita dapatkan. Sesuatu yang memang bukan jatah kita, nggak akan mengenai kita. Ini mengajarkan kita misalkan ada kesempatan kerja, ya. Tiba-tiba kita lewat. Itu anggaplah itu memang nggak ditentukan untuk kita. Makanya kita nggak kita dapatkan. Sesuatu yang ditentukan untuk kita nggak bakal meleset. Nah, itu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sesuatu yang menimpa ia akan kamu. Sesuatu yang mengenai ia akan kamu. Lam yakun. Tidak bakal liyukhti'aka. Tidak bakal meleset ia. Tidak bakal luput ia kepadamu. Sesuatu yang memang jatah kita nggak bakal terhindar. Pasti akan terkena kita. Nah, itu. Ini kan bahas tentang takdir kan. Sesuatu yang mengenai ia akan kamu lam yakun. Tidak mungkin. Tidak akan ada ia liyukhti'a. Agar luput ia kepadamu. Nah, sesuatu yang memang jatahmu enggak bakal terhindar dari dirimu. Wa'lam ketahui olehmu wahai gulam. Anna nasra ma'as sabri. Bahwa sungguh pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Bahwa sungguh kelonggaran itu bersama kesempitan. Karbi, kesempitan penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwa sungguh bersama kesempitan itu bakal ada kemudahan. Ini hadis yang luar biasa keren ya. Kita tinggal kita berusaha untuk memahami kandungannya. Al-hadisu akhrajahu Tirmidzi fi sifatil qiyamati wa raqaiki wal wara'i. Ini hadis dikeluarkan akan ini hadis oleh Imam Turmudi dalam sifatil qiyamah wa raqaik wal wara.
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Sunan Turmuzi tertulis bab walaki ya handalatu sa'atan wa sa'atan. Akhrajahul Imam Ahmad, mengeluarkan hadis ini juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. Walafdul madzkuru rawahu Abdu bin Humaid. Bermula lafaz yang tersebut di atas itu meriwayatkan akannya lafaz oleh Abdu bin Humaid dalam musnadnya Abdu bin. Kama zakara syurrahul arba'in, sebagaimana menyebut oleh para pensyarah matan arba'in. Cuma beliau nggak menyebutkan nama syarah matan arba'in yang lain apa ya. Karena matan arba'in ini memang banyak banget syarahnya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Ahamiyatul hadis. Ini kepentingan hadis ini atau hal yang paling penting dalam hadis ini. Ahamiyah itu hal yang penting yang ada dalam hadis ini. Qala Ibnu Rajabun al Qala Ibnu Rajabin al-Hambaliyu fi kitabih Jami'il Ulum wal Hikam. Berkata oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya beliau yaitu Jami'il Ulum wal Hikam, apa kata beliau? Wa hadzal hadisu yatadammanu wasaya 'azimatan. Bermula ini hadis itu mengandung ia akan wasiat-wasiat yang agung. Wa qawaida kulliyatan, mengandung ia akan kaedah-kaedah umum. Min ahammil umuriddin, dari yang paling pentingnya urusan agama. Artinya hadis ini mengandung banyak pesan Nabi yang akan beliau jelaskan sampai 15 poin kalau nggak salah. Dalam hadis ini juga mengandung kaedah umum, hal-hal yang penting yang berkaitan dengan urusan agama. Hatta qala ba'dul ulama, hingga berkatalah oleh sebahagian para ulama, apa katanya? Tadabbartu hadzal hadisa, aku mentadabburi, aku memikirkan ini hadis, fa ada hasyani, dan membuat ada hasya, membuat dahsyat, membuat kaget ianya hadis akan aku. Wa qidatu atishu, qidatu kada yakidu, hampir-hampir aku itu atishu, aku kehilangan akal. Aku gila katanya ya. Sangat dahsyatnya, membuat akalnya terbang, itu makna atishu. Ya, karena luas kandungan dari makna hadis ini. Tadabbartu hadzal hadisa, aku mentadaburi akan ini hadis, fa ada hasyani, membuat kaget ia akan aku. Waqidtu atishu, hampir aku itu aku gila, akalku terbang. Fawa asafan minal jahli bihadzal hadis. Maka wahai betapa kasihan, ini wow nadbah. Panggilan apa namanya? Korunida. Wa asafan, wahai betapa kasihan, minal jahli bihadzal hadis, dari jahil dengan hadis. Kasihan kalau ada yang nggak tahu makna ini hadis. Wakil latit tafahumi li makna. Wahai, sungguh kasihan dari kurangnya memahami bagi maknanya ini hadis. Ini menunjukkan bahwa hadis ini penting. Dan dari awal beliau sudah menyemangati kita untuk memperhatikan kandungan hadis ini dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Lughatul hadis, ini bahasa hadis. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa makna khalfan Nabi, di belakang Nabi? Ay rakiban khalfahu ala dabbatihi. Artinya Ibnu Abbas tadi rakiban, menunggang ia khalfahu, di belakangnya Nabi, ala dabbati, di atas dabbahnya Nabi, di atas kendaraan Nabi kan. Artinya berboncengan nih. Berarti faedahnya kalau hewan nanti kuat, boleh berarti kan? Kita boncengi teman kita. Cuma kalau hewan lemah nggak boleh. Ya gulamu, gulam. Apa mana gulam? Huwa sabiyyu min hina yuftamu ila tis'i sinin. Gulam itu yaitu anak laki-laki mulai dari ketika yuftamu, diceraikan akan ia dari susu ibunya. Ila tis'i sinin, hingga 9 tahun, namanya gulam. Jadi 2 tahun lah, 2 tahun kan udah dipisah, nggak dikasih ASI lagi. Kemudian sampai umur 9 tahun masih disebut gulam. Berarti Ibnu Abbas ketika itu baru umurnya yang nggak nyampe 10 tahun. Maka nasinhu idzaka nahwa asyri sinin ini. Dan adalah umurnya Ibnu Abbas ketika itu sekitaran 10 tahun. Makanya Nabi memanggil beliau ya gulam. Nah, itu. Kalimat. Nah, wa'allimuka kalimat. Ini wa'allimuka kalimatin tadi kan. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jadi kalimat di sini bukan kalimat dalam nahwu.
Tapi maknanya jumalan, beberapa jumlah kalam. Tahtawi ala nasaiha yanfa'ukallahu biha. Jadi beberapa jumlah kalam tahtawi yang mengandung ianya jumlah kalam ini kepada nasihat-nasihat yang akan memberi manfaat kepadamu oleh Allah dengannya nasihat. Ada beberapa jumlah kalam yang kandungannya nasihat yang insya Allah bermanfaat untuk Ibnu Abbas. Bahkan untuk kita semuanya. Ihfadillah. Apa mana ihfadillah? Jaga olehmu akan Allah. I'rif hududahu. Wakif. Ya. Wakafa yakifu kufan. Ya, wakif. I'rif hududahu wakif indah. Kenal olehmu akan batasan-batasannya Allah. Atau hudud, batasan, hukum-hukum Allah. Kenal olehmu akan aturan-aturan Allah. Wakif indah. Dan berhentilah kamu di sisinya batasan tadi. Tahu mana perintah Allah, mana larangan kan? Nggak dilanggar. Itu makna kif indah. Wal tadzim faraidahu. Jaga olehmu akan fardu-fardunya Allah. Apa yang Allah wajibkan kerjakan. Walazim takwahu. Mulazamah olehmu akan takwanya Allah. Senantiasa takwa kepada Allah. Bifi'li ma amara bihi wa taraka ma naha anhu. Bifi'li. Dengan melakukan sesuatu yang memerintahkan ya Allah dengan ya sesuatu. Watarki kita baca. Bifi'li watarki. Dengan melakukan apa yang memerintahkan ianya Allah dengannya. Watarki manaha. Dan dengan meninggalkan sesuatu yang melarang oleh Allah darinya sesuatu. Itu mana ifadillah, jaga Allah, jaga aturannya, laksanakan perintahnya, jaga ketakwaan, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Lengkap banget ya. Yahfaduka, kalau kamu menjaga Allah, yahfaduka, niscaya menjaga ia Allah akan kamu. Artinya yasunuka, menjaga ia akan kamu, wa yahmika. Yahmi juga menjaga, memelihara ia akan kamu. Melindungi ia akan kamu. Fi nafsika pada dirimu, wa ahlika dan dalam keluargamu. Wa dinika wa dunyaka dalam agamamu dan duniamu. Artinya kalau kamu menjaga aturan Allah, dirimu selamat, keluargamu selamat, agamamu, duniamu semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari ihfadillah, yahfaduka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ada tadi kan? Nah, jagalah Allah, engkau dapati akan Allah di depanmu. Tujahak, tujahak, amamaka di depanmu. Tajidhu ma'aka. Artinya, mana di depanmu, tajidhu ma'aka. Kau dapati akan ya Allah bersamamu. Bil hifdi dengan penjagaannya, wa ta'yidi penguatan darinya. Kau diberikan kekuatan, semangat untuk berani amar ma'ruf nahi mungkar. Wan nusrati dengan pertolongannya atau wan nusrati dengan ya pertolongan wal maunati bantuannya. Hai suma kunta dimanapun kamu berada. Hai suma di mana tempat kamu berada, dalam waktu kapan kamu berada. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Sa'alta, apa mana sa'alta? Aradata an tatluba syai'an min syu'unid dunya awid din. Sa'alta mana aradata? Engkau kepengen bahwa engkau meminta akan sesuatu baik dari urusan-urusan dunia atau urusan agama. Ista'anta mananya tolong i'anah. Engkau minta pertolongan ala amrin kepada satu urusan min umurid dunia dari urusan-urusan dunia atau urusan akhirat. Al ummah tadi kan? Lawi jitama'atil ummah. Andaikan umat seluruhnya berkumpul. Apa maknanya? Al muradu sairul makhlukin minal uqala. Yang dimaksud dengan ummah di sini itu semua makhluk. Dari kalangan-kalangan yang berakal. Tapi semua makhluk tapi dari karangan uqala. Rufi'atil aklam. Telah diangkat semua pena. Apa maknanya? Turikal kita batu biha. Telah ditinggalkan akan menulis dengannya pena. Sudah enggak ditulis lagi. Karena semua apa namanya ketentuan yang berkaitan makhluk semuanya sudah ditulis. Sehingga dibilang diangkat pena. Makna diangkat pena, pena sudah tidak digunakan lagi untuk menulis. Turikatil kita batu biha telah ditinggalkan akan menulis dengannya aklam. Wal murad annahu qad qaddara atau qad qaddara kulla syai'in fi ilmillahi ta'ala wa ta'ala. Bermula maksud itu bahwa sungguh hal dan syan itu qad qaddara gitu aja. Sungguh telah ditakdirkan akan segala sesuatu dalam ilmu Allah Ta'ala wa ta'ala dan selesai ianya segala sesuatu. Artinya segala nasib makhluk sudah beres semuanya. Sudah ditentukan. Jafatis suhuf telah keringlah oleh lembaran-lembaran. Al-muradu bis suhufi ma kutiba fi maqadirul makhlukat. Yang dimaksud dengan suhuf di sini, lembaran-lembaran yaitu ma.
Sesuatu yang dituliskan dalamnya sesuatu maqadirul makhluk akan takdir-takdir untuk semua makhluk. Itu sudah kering, maknanya sudah selesai penulisannya. Kalauhil mahfudhi seperti lauh mahfud. Nah, itu. Jadi kering di sini apa maknanya? Keringlah oleh lembaran-lembaran. Kering. Apa saja yang dituliskan padanya segala ketentuan untuk makhluk sudah kering. Di lauh mahfud. Wajafafa intihaul amri wastiqraruha. Makna keringnya lembaran itu selesainya urusan. Wastiqraruha sudah tetapnya. Allah sudah memutuskan segalanya. Istiqrar tetap. Fala tabdila fiha wala taghyira. Maka tidak ada perubahan padanya. Padanya maqadir al makhluk. Maka tidak ada pergantian padanya takdir-takdir wala taghyira dan tidak ada perubahan. Tentunya ada beberapa kecuali kan. Karena dalam kajian tauhid ada takdir mubram, ada apa namanya? Takdir muallak. Nah itu. Kemudian lanjutan hadis ta'arraf ilallah firraha tadi kan. Perkenalkan dirimu kepada Allah firraha. Apa mana raha? Si'atul aishi wal amni wal rahati wal sihati wal quwati wa nahwi dzalik. Mana raha ini sa'atul aishi lapangnya hidup. Kita sedang senang-senangnya. Ya, segala kebutuhan kita terpenuhi. Sa'atul aishi lapangnya kehidupan. Wal amnu kita baca. Sa'atul aishi wal amnu keamanan. Raha mana lapang kehidupan, al amnu aman, warahatu damai, wasihatu sehat badan, wal kuwatu kita masih kuat, masih muda, wa nahwu dzalik dan seumpama demikian. Artinya kita berada dalam keadaan serba cukup. Jangan lupa kepada Allah supaya ketika kita susah Allah juga ingat kita. Karena kehidupan itu akan selalu berganti dan berputar. Enggak ada yang tetap. Alam itu berubah kan. Fiqhul hadis, fiqhul hadisi wa ma yurshidu ilaih. Ini adalah pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Maknanya pemahaman hadis dan poin-poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini banyak banget poin beliau tulis ada sekitar 15 apa 16. Yang pertama ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitaujihil ummat. Ihtimam, perhatian Nabi. Ihtimam itu sangat mementingkan, ya. Himmah kan tekad, ihtimam ini sangat perhatian Nabi bitaujihil ummah untuk membimbing umat. Nah, Nabi selalu membimbing umat. Wa tansyiatul jailil mu'minil misali. Perhatian Nabi tansyiah kita atas pada taujih. Perhatian Nabi alaihissalam bitansyiatil jaili untuk membentuk generasi beriman al-misali. Misali maknanya yang bisa menjadi contoh. Bahasa kita sekarang yang ideal ya, yang bisa menjadi contoh terbaik. Perhatiannya Nabi alaihissalam dengan membimbing ummah, watan syiatil jaili, menumbuhkan generasi orang beriman yang misali, yang bisa jadi contoh teladan, yang ideal. Ini kita lihat Nabi. Setiap ada kesempatan selalu memberi nasihat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harisan adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harisan itu sangat semangat sekali. Ayyagrisal aqidata salimata bahwa menanam ianya Nabi akan akidah yang selamat fi nufusil mu'minin ke dalam jiwa orang beriman. Nabi pengen akidah orang Islam itu selamat, bersih dari cacat yang aib dan aib. Wa khassata syababa, lebih-lebih lagi para pemuda dari mereka umat atau dari mereka orang beriman. Wa khassatan asyababa minhum, lebih-lebih lagi pemuda dari kalangan mereka mukminin. Nah, sehingga tidak aneh ketika Nabi memberi nasihat kepada Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas kan anak muda kan. Maka beliau menyatakan, wala gharabata, maka tidak aneh, tidak asing. Faqad qala Allah, maka sungguh berkata oleh Allah Ta'ala fi wasfihi dalam mensifatinya Nabi. Ketika Allah mensifati Nabi, Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepadamu oleh seorang rasul dari diri kamu sendiri. Min anfusikum kan? Ada juga ulama yang membaca anfasikum. Anfas isim tafdhil. Kalau anfus jama, datang kepadamu oleh rasul dari yang terbaik dari diri kamu. Nah, dalam kitab Asy-Syifa kan, di Hukukil Mustafa ada anfasi. Tapi qiraah yang masyhur anfus kita baca. Datang kepadamu oleh rasul dari kalangan kamu sendiri.
Azizun alaihi yang terasa berat kepadanya oleh ma'anitum oleh apa yang engkau enggan, engkau ingkari. Artinya Nabi sedih kalau ada umatnya menolak dakwahnya. Harisun alaikum, sangat kepengen kepada kalian bil mukminin. Sangat haris, bahasa kita sangat kepengen. Harisun alaikum bil mukminin, sangat kepengen atas kamu. Maknanya sangat kepengen kepadamu, sangat kepengen agar kamu selamat. Bil mukminina raufur rahim, ini bil mukminin muta'alaq ke depan. Penyayang, rauf, sangat lembut, rahim, penyayang bil mukminin terhadap orang beriman. Nah, jadi Allah mengirim kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, di mana itu dia berat kalau kalian ingkar kepada ajarannya. Dia sangat kepengen kalian selamat. Dia sangat sayang perhatian kepada kalian. Itulah akhlak Nabi kan. Wa kana maratan kat ardafa khalfahu ibna ammihi Abdillah. Ibna ammihi Abdallah. Dan adalah pada suatu kali, ada ianya Nabi pada suatu kali itu, kat ardafa. Sungguh memboncengi oleh Nabi khalfahu di belakangnya Nabi, ibna ammihi akan putra paman beliau. Siapa? Putra paman. Abda, kita badal kepada ibna. Abdallah, Abdallah ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Sesudah Nabi memboncengi Ibnu Abbas, fawajjaha ilaihi tilkan nasaihar ra'i'ata. Maka mengarahkan ianya Nabi kepadanya Ibnu Abbas. Akan demikian nasihat-nasihat yang sangat bernilai. Allati min sya'niha, nasihat yang min sya'niha. Yang sebahagian dari sifatnya nasihat itu antaj'alal muslimah, menjadikan ianya nasihat akan orang muslim yaltazimu awamirallah, itu yang menjaga ia akan perintah-perintah Allah. Yaltazima maf'ul taj'ala kedua. Nah, kemudian Nabi mengarahkan kepada Ibnu Abbas nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang sifat nasihat ini mestinya menjadikan ia si muslim itu akan selalu menjaga perintah Allah, wa yastamid dal auna, meminta ia akan bantuan, wa nusrata, pertolongan, minhu wahdah, darinya Allah Ta'ala saja. Nah, itulah nasihat-nasihat Nabi ini mestinya mendorong kaum muslimin untuk menjaga perintah Allah, minta apapun kepada Allah, ketika itu fayusbihu sujaan miqdaman. Maka jadi ianya kaum muslimin itu suja, orang yang berani, miqdaman, sujaan berani, miqdaman berani juga berani maju. Maju untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak takut tantangan lagi karena dia merasa apapun yang sudah Allah, walaupun orang semuanya pengen kita hancur binasa, kalau memang sudah tidak ditulis oleh Allah, itu nggak bakal terjadi. Jadi mendorong kaum muslimin untuk berani kalau sudah memahami nasihat Nabi ini. Fayusbihu syuja'an miqdaman, atau syuja'an gitu ya. Maka jadi ianya si muslim itu seorang yang berani miqdaman, itu yang berani maju ke depan. La tarhabuhul mawaqifu, yang tidak menggetarkan akannya si muslim oleh al-mawaqif, oleh posisi, oleh kondisi. Mawaqif, kondisi, situasi. Dia nggak takut dalam keadaan apapun. La tukhi akhafa, la tukhifuhul makhatir. Yang tidak bisa membuat takut akannya si muslim oleh hal-hal yang bahaya. Makhatir, hal yang bahaya sekalipun muslim nggak takut. Karena dia yakin semua sudah ada dalam kuasa Allah. Yaqulul haqqa wa la yakhafu fillahi laumata laim. Takut ianya berkata ianya si muslim akan kebenaran. Wala yakhafu, tidak akan takut ia pada Allah laumata laim, akan celaannya orang yang mencela. Dalam rangka membela Allah, membela agama Allah, dia nggak peduli ya celaannya orang yang mencela. Kenapa? Idza alima annal amra kullahu biyadillahil azizil hakim. Idza alima, karena yakin ia bahwa sungguh urusan segalanya, urusan itu berada dalam kuasa Allah yang maha perkasa lagi maha bijak. Wa annahu la yamliku ahadun minan nasi dharra wala naf'a li ahadin. Dan yakin ia, ya, annahu atah kepada annal amra, dan id alima, karena yakin si muslim tadi annahu bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yamliku ahadun, tidak bisa memiliki oleh siapapun dari manusia akan mudarat, tidak pula manfaat untuk siapapun, illa biiznillah ta'ala, kecuali dengan izin Allah. Artinya si muslim ketika mendengar nasihat Nabi ini, dia yakin benar bahwa
Nggak ada apapun yang bisa memudaratkan kita, menguntungkan kita, kecuali memang dengan izin Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, kalimatun khalidatun wa uslubun hakimun. Kalimat-kalimat yang abadi, wa uslubun hakim, dan gaya atau metode yang sangat bijak. Kalau kita pelajari nasihat Nabi dalam hadis di atas, itu disebut kalimatun khalidah, kalimat yang abadi. Maknanya sampai sekarang kita masih mempelajarinya kan. Uslubun hakim dan mengandung gaya dakwah yang sangat bijak sekali. Yukhbiruna Ibnu Abbasin, memberitahukan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bitil kal wasiyatil jami'atil mani'ah, dengan demikian pesan-pesan yang lengkap lagi yang mana? Makna jamek dalam istilah mantik, jamek maknanya segala hal yang berkaitan dengan kebaikan itu sudah ada dalam nasihat Nabi kan. Hal-hal yang tidak diperlukan nggak ada di sana. Makna jamek kan memasukkan semua ke dalam yang mau didefinisikan. Mani'ah menghalangi hal yang lain yang nggak berkaitan dengan definisi untuk masuk ke dalam hal-hal yang sedang didefinisikan. Itu manik. Jadi jamek manik kita artikan lengkap. Yukhbiruna, memberitahukan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan demikian wasiat yang lengkap banget. Wasiat allati ausahu biha, wasiat yang telah berpesan akannya Ibnu Abbas dengannya wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idz kana rakiban khalfah, ketika ada ayahnya Ibnu Abbas itu yang sedang rakib, yang sedang menunggang di belakangnya Nabi. Ya, Ibnu Abbas memberitahu kepada kita tentang nasihat Nabi, di mana nasihat Nabi itu Nabi sampaikan kepada beliau ketika beliau berada di belakang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Adik, adik. Wali ahammiyati tilkal wasiyati, dan karena pentingnya ini wasiat, wali ma fiha min taujihatin nafiatin, dan karena sangat pentingnya itu nasihat, itu wasiat. Wali ma fiha, dan karena sesuatu yang ada dalamnya wasiat. Apa itu? Min taujihatin nafiatin, dari bimbingan-bimbingan yang bermanfaat. Tastahiku ayyuwalliyahal mar'uh timamahu. Berhaklah bahwa memalingkan kepadanya wasiat oleh seseorang akan perhatiannya. Karena nasihat ini sangat penting. Kenapa penting? Lima fiha, karena di dalamnya ada bimbingan-bimbingan yang bermanfaat. Sehingga karena sangat pentingnya, berhak seseorang untuk mengarahkan perhatiannya kepada pemberi nasihat ini mestinya. Karena itu Nabi mengingatkan nanti Ibnu Abbas dipanggil dulu, ya gulam. Ya gulam itu kan bentuk penyadaran, panggilan kan. Ayo menghadap ke sini. Atau minimal perhatian, fokus. Memang Ibnu Abbas di belakang Nabi. Tapi Nabi memanggil ya gulam. Supaya dia perhatian mendengarkan dengan baik. Karena nasihat yang akan Nabi sampaikan sangat penting. Nah, walihamyah, karena pentingnya itu nasihat itu wasiat. Walimafiyah, karena sesuatu yang ada dalamnya wasiat. Min taujihat, berupa bimbingan-bimbingan yang bermanfaat. Tastahiku. Nah, berhak. Ayyuwalliyah. Berhak bahwa memalingkan akannya kepadanya wasiat oleh seseorang, ihtimamahu, akan perhatian. Nah, karena ini yang mau jadi hukumnya. Karena ini penting banget, nasihat yang pantas untuk diperhatikan karena ini yunabbihu, memberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yunadihi, memanggil ianya Nabi akannya Ibnu Abbas, ya gulamu, ya gulamu. Kenapa Nabi memanggil? Liyajma'a, liyajma'a zihnahu, supaya mengumpulkan ia Ibnu Abbas zihnahu, pikirannya, maknanya fokus. Liyajma'a, supaya mengumpulkan ia akan pikirannya. Fayastahdira qalbah, dan menghadirkan ianya Ibnu Abbas akan hatinya. Supaya Ibnu Abbas mendengar dengan fokus. Fokus pikiran, fokus hatinya. Agar paham terhadap apa yang akan Nabi sampaikan.
Summa yushawwiquhu ila ma sayaquluhu lahu. Kemudian membuat rindu ianya Nabi akannya Ibnu Abbas. Membuat rindu ianya Nabi akannya Ibnu Abbas ilama kepada sesuatu saya kulu yang akan mengatakan ianya Nabi akannya sesuatu baginya Ibnu Abbas. Maknanya kalam Nabi ada semacam mubham dulu di awal sehingga timbul keinginan di diri Ibnu Abbas untuk kepengen tahu banget apa ya kira-kira yang akan Nabi sampaikan. Sehingga Nabi menyatakan ala wa alimuka, maukah aku kasih tahu kepadamu kah? Atau ini wa alimuka, aku akan kasih tahu. Nah, jadi ada kata-kata itu menarik keinginan pendengar untuk mendengar sampai selesai. Ini makna sumayu syawwiqu. Kemudian membuat rindu ianya Nabi akannya Ibnu Abbas kepada sesuatu yang akan mengatakan ya Nabi akannya sesuatu untuknya Ibnu Abbas. Wa yulfitu nadrahu dan sesuatu yang bisa menarik ia akan perhatiannya Ibnu Abbas. Yulfitu nadrahu yang bisa menarik perhatian ia akan nadrahu akan perhatiannya Ibnu Abbas ila nafasatil ilmi ladzi kepada bagusnya ilmu yang sayudeli bihi yang akan Nabi tuangkan dengannya ilmu kepadanya Ibnu Abbas. Apa bahasa kita yudeli? Fayudeli dalwah dalam Quran kah? Menimba kah? Menimba air. Ini menimba berarti mengambil kemudian dituang, berarti menuangkan. Wa yulfitu nadharahu menarik ya Nabi akan perhatiannya Ibnu Abbas kepada bagusnya ilmu sayudeli yang akan Nabi tuangkan dengannya ilmu kepadanya Ibnu Abbas. Fayaqulu lahu maka berkata ianya Nabi baginya Ibnu Abbas, "Inni wa'allimuka kalimatin." Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maknanya beberapa jumlah kalam. Naam, innaha kalimatun benar, sesungguhnya kalimat itu kalimat. Walakinnaha tahmilu fi tayyatiha qawaida azimatan min qawaididdin. Kemudian ini Syekh Mustafa ini menekankan benar. Sesungguhnya yang Nabi sampaikan itu memang berapa kalimat. Walakinnah tetapinya kalimat itu tahmilu. Mengandung ia. Fi tayyatiha dalam kandungannya kalimat. Kawaidah azimatan. Kaedah-kaedah yang besar. Min kawaididdin dari kaedah agama. Memang kalimat Nabi singkat. Tapi di dalamnya banyak banget pelajaran. Tuhazibul fikra. Ya, tuhazibu yang bisa membersihkan ia akan pikiran watu syahhidzu zihna dan menajamkan ia akan pikiran juga. Kalimat-kalimat yang Nabi sampaikan tuh hazibul fikra bisa membersihkan pikiran. Watu syahhidzu zihna menajamkan, tu syahid menajamkan ia akan pikiran. Watu nirul aqla bisa menerangi ia akan akal. Watu resikhu atau tarsakhul aqidata yang bisa menguatkan ia akan akidah. Watu qawil yakina dan bisa meyakinkan, menguatkan ianya kalimat akan keyakinan. Nah, kemudian poin yang ketiga. Ihfadillah yahfaduka. Jaga olehmu akan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Iltazim awamirallah. Iltazim. Mulazamah olehmu, jaga olehmu, pegang olehmu akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Faqif inda hududihi. Maka berhentilah kamu di sisi batasan-batasannya Allah. Fala taqrabaha. Fala taqrabaha. Maka janganlah engkau mendekati akannya hudud. Nah, garis-garis yang sudah Allah tentukan jangan kamu langgar. Wa iyyaka an tata'addaha hindari olehmu waspadalah kamu bahwa engkau melampaui akannya hudud akannya batasan-batasan Allah. Wa qum bima farradu alaika laksanakan olehmu dengan apa saja yang telah mewajibkan ia kepadamu. Wala tatahawan bihi janganlah engkau meremehkan dengannya ma farrada apa yang telah Allah wajibkan jangan sepelekan. Wa beta'in amma nahaka anhu menjauhlah kamu dari apa yang melarang ia akan kamu darinya apa. Tinggalkan larangannya. Waj'al bainaka wa bainahu hijaba. Jadikan olehmu antara engkau dan antaranya manaha, antara larangan. Jadikan olehmu antara engkau dan antaranya larangan hijaban. Ada dinding. Buat semacam dinding penghalang dari maksiat. Wandur indaha. Perhatikan olehmu ketika itu. Indaha ketika itu. Ketika kamu sudah melaksanakan semua perintah Allah. Berhenti pas di garis.
engkau tidak melampauinya, engkau laksanakan perintahnya, engkau tidak menyepelekannya, engkau menjauh dari larangannya, kembali ke semua. Wantur indaha, perhatikan olehmu ketikanya di sisinya tadi, kaifayah fadillah, kaifayah fadul, kaifayah fadullahu taala alaika dinak. Bagaimana akan menjaga oleh Allah Ta'ala atasmu akan agamamu. Nanti lihat hasilnya. Betapa Allah benar-benar menjaga dirimu dalam beragama hingga engkau tidak akan melenceng lagi. Wa yasunu aqidataka, menjaga ya Allah akan akidahmu minaz zaiqi dari kesesatan, dari melenceng. Wa yaqika, waqayaki menjaga juga. Wiqayah kan? Mana wiqayah kan membuat benteng. Wa yaqika menjaga ya akan kamu min hawajisin nafsi, dari pikiran-pikiran, dari goresan-goresan nafsu. Hawajis dari bisikan-bisikan nafsu ke arah keburukan. Warijisid dalal, dan dari najisnya kesesatan. Kesesatan yang umpama najis. Allah akan menjagamu dari bisikan-bisikan nafsu dan dari najisnya kesesatan. Wa kaifa yahmika min syiraril khalqi. Nanti perhatikan olehmu ketikanya bagaimana menjaga ya Allah akan kamu dari makhluk-makhluk buruk. Min syiraril khalqi, daripada orang-orang jahat dari makhluknya Allah. Wa yamna'uka min syayatinil insi wal jinni. Menghalangi akan engkau dari syaitan-syaitan golongan manusia dan jin. Wa yadfa'u angka, membela ianya Allah untuk kamu. Kulla adan au daimen. Setiap apa namanya? Setiap mm, aza disakiti ya, disakiti. Nah, bagaimana membela ya Allah dari kamu? Kulla adza, akan setiap yang bisa menyakitimu, boleh juga. Ah, wa daimen. Apa makna daimen? Daimen kelihatannya mirip-mirip juga. Tak murade paling. Ya, daimen, kedaliman, kerugian. Membela ia dari engkau kulla adzan, akan setiap hal yang menyakitimu. Au daimen, atau eh, apa tadi? Kedaliman, kerugian ya. Orang memperlakukannya tidak adil. Nah itu. Penindasan juga boleh. Daimen, penindasan. Menjaga ia dari engkau setiap hal yang menyakitimu dan setiap penindasan. Kau akan dibela. Anta wa man salaka sabilaka min ahlika. Yang akan dijaga bukan hanya engkau. Anta wa man salaka. Engkau wa man salaka, dan orang-orang yang menempuhi akan jalanmu. Min ahlika, dari istrimu, keluargamu. Min ahlika wa ayalika, dari istrimu, keluargamu. Wadawi kurbaka, dan kerabat-kerabatmu. Semua Allah jaga. Kalau semua berperilaku seperti kamu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Baginya Allah, atau baginya seseorang. Atau ini nggak tahu damirnya kemana. Oh, lillah ini ya. Lillahi ta'ala. Lillahi mu'aqibat. Bagi Allah atau milik Allah itu mu'aqibat. Ada malaikat-malaikat pengintip. Mu'aqibat atau malaikat-malaikat yang saling bergantian. Lahu, milik baginya Allah itu mu'aqibat. Malaikat yang saling bergantian mimbaini yadaihi, dari hadapannya seseorang. Wa min khalfihi, dari belakangnya seseorang. Yahfadunahu, menjaga oleh mereka muakibat, oleh mereka malaikat akannya seorang min amrillah, dari perintah Allah. Ya, artinya orang-orang yang baik itu akan selalu dijaga oleh malaikat. Allah menyuruh malaikat untuk menjaganya. Ini maknanya. Al makna, bermula makna ayat itu, lillahi ta'ala malaikatun. Bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat-malaikat. Ya ta'aqabuna alal abdi, yang saling bergantian mereka terhadap hamba. Kayahufuna bihi min kulli janib. Yahufun, keliling mereka dengannya si hamba. Meliputi oleh mereka malaikat. Apa kita artikan haffa yahufu, meliputi. Mengelilingi mereka malaikat dengannya si hamba min kulli janib, dari setiap sisi. Kiri kanan kita ada malaikat yang menjaga kita kalau kita soleh. Bi amrin minallah, dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla, wa idnin minhu, dan dengan izin darinya Allah. Liyahmuhu mimma yusi'uh, agar mereka malaikat menjaga akannya si hamba dari apapun yang bisa menyakiti akannya si hamba. Masya Allah. Wa qala ta'ala fi hifdzid dzurriyyah, dan berfirman oleh Allah Ta'ala dalam terjaganya keturunan.
Orang soleh itu bukan hanya dirinya yang terjaga, keturunannya pun dijaga oleh Allah. Ini dalilnya. Nah, dalilnya. Wa kana abuhuma sholiha, dan adalah bapak keduanya itu orang soleh. Ini dalam surat Kahfi kan. Nah, ketika Nabi Nabi Khadir bersama Nabi Musa menegakkan satu bangunan agar harta di bawahnya bisa diambil oleh dua orang anak yatim tadi. Nah, biar nggak terkubur. Kemudian Allah menyatakan alasannya. Allah menyuruh Nabi Khadir, Nabi Musa untuk membangun bangunan tadi yang mau rontok atau untuk memperbaiki dindingnya. Wa kana abuhuma sholiha, adalah bapak keduanya itu soleh. Maknanya kesolehan orang tua mempengaruhi juga kepada keturunannya. Walaupun kesolehan itu tidak bisa diwariskan ya, tapi ada pengaruh. Wa in anta hafiztallah ta'ala fi dunyaka, dan jika adalah engkau, wa in anta, jika engkau itu engkau jaga akan Allah Ta'ala dalam duniamu, hafizaka fi akhiratika, yang menjaga yanya Allah akan kamu di akhiratmu nanti. Fawakaka, maka menjaga yanya Allah akan kamu minan nar, dari neraka. Wa andalaka jannatan arduha samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin, dan menyiapkan ianya Allah untukmu sorga yang bermula luasnya. Sorga itu seperti luasnya langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan akan sorga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita semua dari ahli jannahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu, segera bertobat. Bersegeralah kamu kepada sorga. Arduha, yang bermula luasnya sorga itu as-samawat. Itu seperti langit dan bumi. Fa'iddat lil muttaqin, yang disediakan akan dianya sorga untuk orang yang bertakwa. Masya Allah. Baru berapa poin nih? Masih panjang. Kemudian, tunadi kal malaikatu, dan akan memanggil akan kamu oleh malaikat di hari akhirat nanti. Tunadi kal malaikatu, memanggil akan kamu oleh malaikat. Murhibatan wa mukarrimatan, atau murhibatan wa mukribatan. Memanggil akan kamu oleh malaikat dalam keadaan mengucapkan selamat datang, murhibah. Wa mukrimah, dalam keadaan memuliakan. Kamu nanti akan disambut oleh malaikat dengan sambutan yang hangat, murhibah. Wa mukrimah, dalam keadaan kamu dimuliakan oleh malaikat. Isim fa'il mukrimah, malaikat memuliakan kamu. Dalilnya hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini adalah sesuatu yang hadza ma tu'adun. Ini adalah sesuatu yang engkau dijanjikan. Hadza ma tu'adun. Ini adalah sesuatu yang kalian dijanjikan. Dijanjikan likulli awabin, untuk setiap orang yang awab, yang kembali kepada Tuhannya, hafid. Mananya hafid, mahfud. Setiap orang yang dijaga dari berbuat keburukan. Man khasyar rahmana bil ghaibi. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut ia kepada Ar-Rahman dalam keadaan gaib. Wa ja'a biqalbin munib, dan datang ia dengan hati yang munib. Hati yang pengen kembali kepada Allah. Takut ia kepada Ar-Rahman dalam keadaan gaib, maknanya bisa dalam keadaan sendiri pun dia takut kepada Allah. Apa bunyi ucapan malaikat? Udkhuluha bisalam, masuklah kamu ke dalam surga dengan salam. Zalika yaumul khulud, itulah hari keabadian. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka itu ada apapun yang mereka inginkan dalam surga. Waladaina madzid, pada di sisi kami itu ada tambahannya. Segala keinginan penduduk surga dipenuhi oleh Allah, bahkan ada tambahannya. Ya, kenapa semua itu diberikan kepada orang-orang yang soleh tadi, orang yang takwa tadi? Wafa'an bima basyaraka bihillah. Karena menunaikan dengan apa yang telah memberi kabar gembira dengannya oleh Allah Ta'ala. Wafa'an, karena menunaikan. Sebagai penunaian dengan apa yang telah memberi kabar gembira kepadamu dengannya oleh Allah Ta'ala. Idh qala, ketika Allah berkata, wal hafidhuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga bagi hukum-hukum Allah, bagi aturan-aturan Allah. Wabashiril mu'minin, dan beri kabar gembira olehmu terhadap orang-orang yang beriman. Ini ada ini dikit karena beliau nggak mensyarah ayatnya. Ya.
Takut salah juga kalau kita lihat tafsir dalam mengembalikan domirnya. Kemudian dikit lagi. Walau pada kana Rasulullah dan sungguh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimu ashabahu mengajarkan oleh Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi ayat lubu minallahi ta'ala ayah fadahu bahwa mereka meminta dari Allah Ta'ala agar menjaga yang nyelahkan mereka. Memang Nabi yang mengajarkan agar semua orang minta kepada Allah, minta agar Allah menjaganya. Nah, Rafi Sahihaini dalam Sahihaini Bukhari Muslim, Annahu sallallahu alaihi wasallam amaral Barra bin Azib, Barra bin Azib. Nabi memerintahkan ya akan Barra ibn Azib radhiyallahu anhu ayakula bahwa berkata ianya Barra inda naumihi ketika ketika tidurnya. Ketika Barra mau tidur, Nabi nganjurin beliau membaca Rabbi in qabadta nafsi farhamha ya Allah jika engkau ambil akan jiwaku. Jika engkau cabut akan rohku farhamha kasihan olehmu, sayangi olehmu akannya jiwaku. Wa in arsaltaha jika engkau lepas akannya, engkau lepas engkau enggak cabut. Fahfadha maka jaga olehmu akannya ruhku. Bima tahfadu bihi ibadaka sholih dengan apa yang engkau jaga dengannya akan hamba-hambamu yang soleh. Doa kan? Wa fi sahih Ibn Hibban dalam sahih Ibn Hibban min hadis Umar dari hadis Umar radhiyallahu anhu anna anna Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu mengajarkan oleh Nabi akannya Umar ayyakula bahwa beliau berkata Allahumma hafidhni bil islami qaima ya Allah jaga olehmu akan aku dengan keislaman dalam keadaan berdiri wahfidhni bil islami qaidan jaga olehmu akan aku dengan keislaman dalam keadaan duduk wafilni bil islami raqidan jaga olehmu akan aku dengan keislaman dalam keadaan tidur wala tuti' fiyya aduwan wala hasida jangan engkau taati padaku akan musuh dan tidak pula akan orang yang iri. Apa makna jangan engkau taati ya Allah padaku akan musuh dan orang yang iri? Maknanya jangan penuhi keinginan musuh, keinginan orang yang iri untuk merusakku. La tastajib doa ahuma. Janganlah engkau kabulkan ya Allah akan doa keduanya, doa musuh dan doa orang yang iri. Janganlah engkau kabulkan akan doa keduanya alayya kepadaku, doa yang bisa merusakku. Waraghabatahuma jangan engkau kabulkan akan keinginan keduanya, musuh dan hasad, fi masaati dalam menyakitiku, rakidan. Rakidan artinya naiman. Kita titik dulu di sini ya. Udah panjang ini. Nah, ini mungkin satu hadis bisa 3 kali baca mungkin panjang ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.